Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan sedikit membahas tentang sholat duha ya. Secara ringkas, singkat, tapi padat, insyaallah daging semua ya. Saya sampaikan langsung maknanya saja, ini berdasar riwayat-riwayat yang insyaallah hadis-hadisnya sahih. Nah, anjuran sholat duha itu di sana terdapat hadis di mana Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mendapatkan wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah wasiat untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya, yaitu di Ayyamul Bid. Kemudian sholat witir sebelum tidur, kemudian juga sholat 2 rakaat sholat duha. Kemudian juga anjuran lainnya itu datang dalam riwayat bahwasanya disebutkan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya setiap persendian yang ada di dalam tubuh manusia ini kurang lebih 360 sendi itu ada hak untuk disedekahkan. Kemudian kata Nabi SAW, bertasbih, bertakbir, bertahmid itu termasuk sedekahnya. Kemudian menolong orang lain itu termasuk sedekahnya, mengucap kalimat yang baik itu termasuk sedekahnya, dan seterusnya. Jadi 360 sendi yang ada pada diri kita, tubuh kita ini itu ada hak untuk disedekahi. Ada disedekah-sedekahnya, tapi kemudian di ujung hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dan semua itu tercukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Allahu Akbar. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi Allah berfirman bahwasanya ya ibna Adam, wahai anak Adam, janganlah kalian lemah, bersikap lemah untuk melaksanakan 4 rakaat di awal siang. Artinya jangan sampai kita itu terlalaikan dari sholat 4 rakaat duha. Allahu Akbar. Ya, kemudian sebetulnya sholat duha ini ya, paling minimalnya itu 2 rakaat dan maksimalnya tidak ada batasannya ya, jadi semampu kita 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kita sesuaikan dengan keadaan dan kondisi kita. Dan paling utamanya sholat duha itu adalah di waktu matahari mulai terasa panas, di terik-teriknya ya, sekitar jam 10 sampai jam 11 atau mendekati waktu zuhur, kurang lebih setengah jam sebelum waktu zuhur ya, itu waktu-waktu utama untuk sholat duha. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda itu sholat al-awabin, sholat duha itu disebut juga sebagai sholat awabin, yaitu orang-orang yang tidak lupa kepada Allah di waktu manusia sedang sibuk-sibuknya dengan urusan kerja dan lain sebagainya. Makanya sholat duha itu disebut juga dengan sebutan sholat awabin, yaitu orang-orang yang selalu kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hina tarmadu al-fisol. Jadi sholatnya awabin itu ketika unta-unta itu dia mulai berdiri dari tempat duduknya. Allahu Akbar ya. Artinya ketika tanah sudah terasa panas, maka unta-unta itu akan berdiri. Maka ini menunjukkan bahwasanya sholat duha atau sholat awabin, disebut juga sebagai sholat awabin, itu utamanya adalah ketika matahari mulai terik panas. Tetapi ya kalau misalkan kita kalau misalkan di waktu-waktu jam seperti itu, jam 10, jam 11 atau mendekati waktu zuhur kita masih ada kesibukan dan lain sebagainya ya, karena kita bekerja dan kita terikat dengan akad kerja ya kan, maka boleh kita sholat duha di awal waktu ya, yaitu 1/4 jam, 15 menit atau 20 menit atau 10 menit ya boleh setelah terbitnya matahari ya. Jadi setelah syuruk, waktu syuruk. Sekarang syuruk itu kurang lebih jam 6 ya. Maka kalau kita mau sholat duha tunggu dulu sampai jam 6.15, jam 6.10, jam 6.15 atau jam 6.20. Maka itu boleh ya, waktu mulainya sholat duha. Tetapi sekali lagi utamanya tunggu sampai matahari terasa panas atau ketika lagi terik-teriknya ya. Barakallahu fikum jami'an. Jangan lupa ya, sholat duha ini termasuk sunnah yang mungkin banyak orang yang meninggalkan sunnah ini.
maka di sana ada pahala tersendiri ya. Ketika suatu ibadah itu sudah mulai dilupakan, diabaikan oleh banyak manusia, maka kita atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ternyata diberi kemudahan untuk menjalankan sholat duha,